buku ini. Bagaimana Ibu? Butuh kamu waktu boleh. Oh, boleh. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya mau sharing sedikit dengan Pak. Mau sharing? Ya, Iya, Ibu. ini saya nikah lagi bingung Pak. Lagi bingung ini terkait masalah di kelas ini. Kira-kira apa yang harus saya gunakan, apa yang harus saya buat yang lebih tepat untuk mengatasi masalah di kelas ini. Oh, oke. Berarti hari ini kita berdua cerita-cerita, ngobrol-ngobrol untuk bisa menemukan sebuah solusi buat Ibu punya permasalahan. Boleh saya tahu Ibu permasalahannya di kelasnya seperti apa yang Ibu hadapi sekarang? Akan tahu sendiri tidak punya anak-anak ini kan, anak-anak peserta didik apalagi yang siswa baru ini kan, Ya. kita belum terlalu tahu orang punya pengetahuan dasarnya seperti apa. Itu kan kita belum tahu, hanya sekilas beberapa kali pertemuan kita bertatap muka itu kan masih dibilang pengetahuan dasarnya di bawah sekali. Oh, berarti ini permasalahannya Ibu buat pelajaran IPA ya? Ah. Di kelas 7 berarti? Kelas 7. Di kelas 7 sekarang. Terus Ibu? Terus ada satu pokok bahasan, pokok materi itu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, dalam materi tersebut ada satu subbab itu tentang pengukuran. Tentang pengukuran. Nah, tentang pengukuran. Nah, kalau namanya pengukuran berarti harus ada alat dan melakukan pengukuran. Tapi alat-alat yang kita butuhkan itu tuh ketersediaannya di lab itu tidak ada. Boleh saya tahu Ibu alat-alat yang Ibu mau butuhkan untuk pengukuran ini alat apa saja? Seperti jangka sorong, micrometer scope, sama neraca Ohaus. Nah, ini kan maksudnya jarang kita dengar, Pak. Alat-alat ini jarang kita dengar. Mungkin Pak juga baru dengar. Iya, saya juga dengar. Yang saya tahunya meteran yang biasa iya, aja. meter itu kalau jangka sorong itu untuk ukur panjang juga, tapi sering dalam kehidupan nyata kan kita dengarnya itu cuma mistar, meter roll itu. Nah, kalau jangka sorong itu kan orang dengar baru. Nah, apalagi mereka ini kan juga siswa baru. Berarti kendalanya Ibu yang Ibu hadapi sekarang di alatnya, alat yang tidak ada yang digunakan untuk menjelaskan pelajaran. Yang selama ini yang Ibu lakukan di kelas selama ini? Nah, selama ini saya sudah coba, misalkan kita pakai PowerPoint, tunjukkan gambar saja atau begitu. Tapi maksudnya mereka kurang begitu paham karena setelah kita tanyakan lagi terkaitan dengan penjelasan gambar itu mereka masih bingung. Karena misalkan kita mau jelaskan ini jangka sorong, bagian ini yang disebutkan rahang geser. Nah, kalau rahang geser tadi bisa untuk kita geser dia atau tidak paku mati begitu saja. Tapi kalau digambar kan kita tidak bisa untuk geser-geser dia ini rahang geser. Tidak, kita cuma tunjuk saja bagian ini rahang geser, tapi kita tidak bisa membuat bergeser dia, itu kan tidak bisa. Kesulitan-kesulitan seperti itu yang saya bingung juga, Pak. Pasti yang Ibu yang mengajar saya masih merasa kesulitan. Ya, apalagi mereka siswa yang baru, apalagi untuk siswa kelas 7 kelas ini. 7 yang baru. Melihat hanya sebatas gambar di PowerPoint cukup kesulitan. Apalagi saya juga mengajar kelas 7 dan saya juga bisa mengukur kemampuan siswa. Kemampuan dasar mereka juga masih kurang. Kemudian pengetahuan tambahan juga masih kurang. Sehingga kita ketika membawa hal yang baru hanya bersifat gambar pasti sangat susah. Kira-kira Ibu selama ini Ibu sudah pernah melakukan pendekatan ke sekolah terkait kekurangan alat ini? Saya sudah sampaikan juga di kepala laboratorium, karena memang kita kan juga baru awal tatap muka ini kan baru. Jadi saya sampaikan yang banyak alat juga yang kurang, tapi khusus untuk pengukuran itu ya itu tadi ada beberapa alat yang sudah saya sebutkan tadi itu memang tidak ketersediaannya tidak ada. Ada jangka sorong itu ada 2 tapi sudah tidak berfungsi lagi. Nah, itu saya sudah sampaikan. Jadi dia juga sudah mendata untuk bahan untuk inventarisnya nanti untuk disampaikan. Dan kemarin dia sudah sampaikan, dia sudah sampaikan ke kepala sekolah, tapi untuk mendatangkan secepat mungkin itu mungkin mustahil, karena kalau kita pesan kan agak lama toh Pak. Itu agak lama. Karena di sekolah kan punya mekanisme pendanaan juga, butuh dana bos, butuh penganggaran, butuh pencairan dan pemesanan.
Apalagi saya yakin alat ini pasti tidak ada di daerah kita ini. Iya, Kita harus pesan dari luar. Itu juga memakan waktu. Makanya tadi bilang mungkin makan waktu juga, mungkin bisa diadakan, tapi makan waktu yang cukup lama. Kira-kira untuk kan ini kan pesannya masih lama, pesan masih lama. Tapi kira-kira ada tidak Ibu punya pengalaman atau pengetahuan selain menggunakan alat ini, kira-kira ada tidak solusinya? Saya ini ada teringat dulu waktu masih kuliah, materi yang sama juga tentang materi pengukuran ini. Waktu itu tuh karena kita mahasiswa kan banyak, sedangkan alat dilihat itu terbatas. Jadi waktu itu dosen itu pernah pakai aplikasi untuk mengajarkan, itu dia pakai satu aplikasi Macromedia Flash. Macromedia Flash. Dan saya sudah cari searching juga di Google, itu memang ada dia punya aplikasinya. Dan itu memang saya lihat sepintas setelah saya cari dulu, itu memang bagus. Penggunaan aplikasi itu bagus karena dia bukan bisa saja menampilkan gambar, tapi dalam bentuk video juga bisa. Dalam bentuk video juga bisa. Sehingga ketika tentang pengenalan alat, kita buat dia dalam bentuk video. Kita tampilkan video, sehingga misalkan kita sebutkan bagian-bagian ini namanya rang geser, kan kita bisa geser atau apa begitu kan kita bisa buat. Terus ini animasi gambar bergerak begitu tuh kan bisa kita buat. Terus dari aplikasi itu juga kita bisa buat, kita tampilkan hasil pengukuran. Nanti siswa melihat terus bisa mengetik memang hasilnya itu untuk isi memang di kolom. Jadi itu kolom di bagian hasilnya itu dikasih titik-titik. Setelah kita tampilkan gambar, mereka melihat, mereka isi di kolom itu. Jadi mereka ketik angkanya di komputer, nanti muncul kalau benar berarti tanda centang checklist, kalau salah berarti X. Jadi kalau menurut saya kalau pakai media itu sepertinya tanpa alat juga kita bisa melakukan praktikum, ya kan? Tapi ini alat aplikasinya kita download dulu. Ya, kita download dulu. Setelah itu baru Ibu kasih masuk video pembelajarannya, kasih masuk animasinya. Sebelumnya Ibu pernah menggunakannya ini? Menggunakannya yang sudah jadi, yang waktu masih kuliah itu sudah jadi, dosen buat dan kita gunakan. Maksud saya Ibu pernah membuat sendiri untuk ditampilkan ke siswa? Membuat sendiri sih belum, Pak. Belum. Kemudian pasti aplikasinya kan Ibu sudah tahu, sudah searching. Kira-kira kendalanya apa Ibu dalam membuat dan setelah mendapatkan aplikasinya, kemudian kendala apa Ibu untuk membuat ini media ini bisa dibawa ke kelas ini? Kendalanya itu kan maksudnya saya kan juga belum terlalu pakar toh Pak, tapi saya sudah cari orang yang bisa membantu saya. Ada kenalan yang bisa membantu saya juga sudah komunikasi dengan dia bilang dia bisa karena saya sudah menjelaskan sedikit tentang aplikasi ini, dan dia bilang dia bisa untuk bantu saya. Tapi itu di luar kelas. Kalau di dalam sekolah sendiri itu sesama rekan itu saya ada minta Ibu Dewi juga untuk bantu saya, karena kita tahu Ibu Dewi juga punya sedikit kelebihan tentang barang-barang elektronik seperti ini, aplikasi seperti itu. Ibu Dewi mampu dan saya rasa Pak juga mampu, makanya saya sharing dengan Pak ini. Oh, tidak begitu. Iya. Berarti aplikasinya sudah ada. Setelah itu Ibu kendalanya pada pembuatan video pelajaran dan video animasinya. Berarti kita perlu belajar dan mengenalnya lagi. Kira-kira Ibu sudah pernah lihat di YouTube cara orang mengaplikasikan? Saya sudah setting juga, karena maksudnya kita juga belajar toh Pak. Karena kalau kita diam saja juga selamanya kita tidak akan tahu. Jadi saya sudah sempat setting juga, dan memang juga agak sedikit terlibat. Tapi kalau kita mendapatkan hasil yang baik ya kita harus berusaha. Makanya saya sudah dekati beberapa orang untuk membantu saya. Tapi untuk aplikasinya pasti Ibu bisa pasti aplikasinya. Hanya kendalanya ada pada media pembelajarannya, kemudian animasinya. Saya secara pribadi siap untuk membantu Ibu kalau di kendalanya ada pada pengelolaan aplikasinya. Dan kira-kira menurut Ibu, Ibu bisa tidak berkomitmen dengan saya? Kita sudah sharing dan saya
tidak hanya ibu memberikan solusi, tapi saya juga mau tahu kira-kira solusi yang saya berikan ini ada hasilnya atau tidak. Ya. Karena itu kira-kira ibu bisa tidak berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang sudah ada ini. Saya memang sudah berkomitmen sekali untuk bisa melaksanakan ini, Pak. Karena mengingat juga saya ingin supaya anak-anak juga bisa memahami materi yang saya ajarkan, dan untuk kedepannya juga mereka tidak, maksudnya kalau dengar alat atau penggunaan aplikasi ini juga mereka tidak bingung. Nah itu, jadi saya sudah berkomitmen sekali, saya bilang ini memang harus saya terapkan. Memang harus saya terapkan. Jadi saya sudah dekati juga kenalan tersebut dengan Bu Dewi. Beberapa hari ke depan ini mungkin kami akan sama-sama untuk duduk buat aplikasi ini. Mungkin nanti ibu juga kasih aplikasi ke saya, terus saya juga nanti akan mencoba searching, dan kira-kira kan tidak semua video pelajaran bisa masuk kan, tidak semua video animasi juga masuk. Kira-kira animasinya seperti apa, video pelajaran seperti apa, sehingga saya bisa bantu ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti di sekolah ini ibu akan meminta bantuan Ibu Dewi ya. Terus saya juga akan memantau ibu, membantu ibu untuk menyelesaikan persoalan ini. Setelah kita berbicara dari tadi, bisa tidak ibu mengulang kembali apa yang sudah kita bicarakan dari tadi? Jadi sekarang kan saya melihat tentang masalah yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu materi saya, media yang mau saya gunakan itu sebetulnya media apa. Karena masalah pengukuran itu kan harus ada alatnya dan harus melakukan pengukuran, sedangkan ketersediaan alat di labnya kan tidak ada. Jadi saya ingin membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di situ tuh kita bisa buat video animasi menampilkan tentang bagian-bagian alat tersebut. Kemudian kita juga bisa menampilkan hasil pengukuran. Nah, suatu contoh hasil pengukuran, dan di situ siswa melihat gambarnya, terus bisa ketik hasilnya sendiri. Nah, bisa ketik hasilnya sendiri, masukkan dia ke hasilnya. Nanti setelah masukkan dia punya hasil, kalau benar berarti langsung muncul tanda centang. Nah, kalau salah berarti tanda X, itu dia akan muncul di situ. Jadi saya berpikir sekalipun kalau kita pakai aplikasi tersebut, sekalipun tanpa alat lab, tapi kita bisa mengenalkan dan juga melakukan praktek pengukurannya itu sendiri. Sehingga saya berpikir bilang ini media seperti aplikasi yang saya gunakan ini sangat bagus. Nah, kalau tanpa alat lab, ketersediaan alat lab ini bisalah untuk mengenalkan lebih detail tentang alat dan juga melakukan pengukuran sekaligus kepada siswa itu bisa. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan tadi kan ibu terkendala di media pelajaran kan? Ya. Kan ibu sudah sampaikan tadi, nanti ibu bisa minta bantuan teman di luar, terus teman ibu di sekolah, terus saya sendiri juga akan membantu ibu untuk membantu ibu untuk membuat video pembelajaran, media pembelajarannya, kemudian video animasinya. Kita akan usahakan sama-sama. Selain teman tadi, mungkin ada orang lain tidak yang bisa membantu ibu, ataukah ada tidak media lain yang ibu bisa pakai untuk media belajar untuk memperdalam aplikasi ini? Saya sudah buka-buka juga di YouTube, melihat bagaimana penggunaan dan pembuatan aplikasi seperti ini itu seperti apa. Karena maksudnya kalau saya sendiri juga tidak belajar kan, bagaimana saya mau ajarkan kepada siswa mereka. Saya juga menyadari topan saya kan juga tidak terlalu pakar tentang barang-barang seperti ini, aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi mana kita kan juga tahap belajar semua. Selama kita masih hidup kan kita tahap belajar, bisa itu searching. Jadi usul saya ibu, kita sama-sama belajar secara otodidak juga saya. Belajar otodidak banyak. Kemudian di zaman hari ini banyak sekali pelatihan online. Jadi saran saya, ibu bisa ngikut di pelatihan online dalam pembuatan media pembelajaran. Baik yang dilaksanakan di tingkat sekolah, di kabupaten, bahkan tingkat nasional. Kemudian rajin-rajin kita nonton YouTube untuk bisa tahu hal-hal baru lah.
dan saya juga pasti akan belajar dari ibu untuk bisa saya terapkan di kelas saya. Mungkin dari saya belajar itu walaupun bahan kita berbeda, tetapi dengan cara itu mungkin saya akan tahu lebih banyak hal lagi. Kemudian ibu telah berkomitmen untuk bisa menjalankan ini. Saya rasa itu suatu hal yang positif, suatu hal yang baik yang perlu diapresiasi. Terus tambahannya lagi, dari sini saya ingin menekankan bahwa kekurangan kita di sekolah ini adalah kurangnya kolaborasi antar guru. Kerjasama antar guru mata pelajaran saja kurang, apalagi lintas mata pelajaran. Sehingga apa yang dilakukan hari ini cukup baik dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain bahwa kolaborasi itu penting. Cukup baik lagi. Berarti dengan Susi ini kira-kira menurut ibu target ibu atau cara ibu bisa mengukur bahwa ibu mengajar menggunakan media ini ternyata lebih baik daripada yang ibu ajarkan selama ini menggunakan PowerPoint. Kira ibu bisa jamin tidak, atau ibu bisa bagaimana cara ibu bisa membandingkan bahwa ternyata ibu menggunakan aplikasi yang lebih baik? Sebenarnya kalau kita membandingkan kan karena saya sudah pernah tampilkan menggunakan PowerPoint menampilkan gambar. Tapi ketika saya menanyakan kembali, itu mereka masih amat sangat bingung. Nah, apalagi bilang yang tadi penjelasan tentang bagian-bagian alat tadi itu kan, kalau gambar kan kita hanya tunjukkan gambar, tidak dalam bentuk, maksudnya kita tidak bisa gerakan misalnya, oh ini yang namanya rang geser, kita tidak bisa geser dia atau apa begitu. Nah, jadi kan tidak bisa kalau dalam bentuk gambar. Nah, kalau kita buat dalam bentuk video, itu kan kita bisa membuat itu yang ini yang namanya rang geser, kita bisa geser itu apa dia punya bagian itu ya, berarti mereka tahu oh ini namanya rang geser karena memang bisa digeser. Nah, kalau ini bilang rahang tetap atau skala utama itu beradanya di bagian ini aja, ini memang tidak bisa bergerak, dia tetap saja seperti ini, makanya dia bilang dia skala utama atau berada di rahang tetap. Sedangkan yang ini bilang rahang geser karena memang dia bisa digeser. Itu kan bisa ada perbedaan. Kalau kita tampilkan gambar saja kan itu kan dia mati, dia tidak bergerak. Jadi untuk menjelaskannya juga mereka tetap bingung. Dan itu sudah saya amati sendiri, makanya saya bilang kayaknya harus cari media baru lagi. Tapi bisa yakin bahwa dengan menggunakan aplikasi ini semangat belajar siswa akan naik dan kemampuan belajar siswa akan naik. Saya rasa memang akan seperti itu. Akan karena kita tampilkan gambar saja mereka sudah antusias sekali. Apalagi kita buat dalam bentuk video. Nah, anak-anak mereka ini kan kalau kita suruh membaca atau apa tuh cenderung untuk malas. Tapi kalau kita suruh mereka menonton, itu tuh orang akan ingat. Mereka akan lebih mengingat, seperti macam kalau orang nonton TV atau nonton game apa itu orang ingat terus. Tapi kalau kita suruh mereka baca itu kadang mereka lupa, cepat bosan begitu. Tapi kalau kita menampilkan sesuatu dalam bentuk video kan mereka nonton, itu pasti mereka lebih ada minat perhatiannya itu lebih untuk video yang kita tampilkan. Oke, berarti saya cukup senang ya Bu ya, karena tadi ada masalahnya kita sudah mencari solusinya. Kemudian ibu juga berkomitmen dan saya senang karena ibu sudah punya target bahwa pembelajaran nanti itu akan seperti ini. Karena memang pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bisa diukur. Sehingga semoga dengan diskusi ini kita akan lebih baik lagi di pembelajaran kita di sekolah ini, semakin meningkatkan minat belajar siswa. Apalagi untuk minat belajar IPA ini kan sangat susah. Orang bilang kalau mata pelajaran IPA kan sudah dianggap momok memang untuk mata pelajaran dibanding mata pelajaran yang lain. Jadi bagaimana kita menghilangkan momok negatif mereka tentang mata pelajaran kita ya, harus buat mereka lebih minat lagi dengan kita punya mata pelajaran. Serasa apa yang kita sudah bicarakan, apa yang kita sudah sampaikan serasa cukup Ibu ya? Iya. Serasa ini hari saya mendapatkan pengalaman baru dari Ibu. Saya juga bersyukur karena Pak juga mau mendengarkan dan memberikan solusi juga untuk saya. Ini memang harus terus kita lakukan, kolaborasi itu memang penting dan saling membantu antar guru untuk menyelesaikan semua persoalan pembelajaran. Mungkin ada lagi yang mungkin saya bisa bantu Ibu?
Ya mungkin itu nanti setelah kita pengerjaan baru Pak bantu saya dalam ini. Setelah ini saya akan pelajarinya lagi, kemudian saya akan bantu itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang sudah mendengarkan keluh kesahnya saya. Iya, tidak apa. Mungkin lain kali kita akan diskusi kalau ada masalah, jangan sungkan-sungkan. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Saya juga senang ketika saya menyampaikan, sharing, terus ada tanggapan balik dari Pak mereka juga ya saya juga senang lah. Maksudnya setidaknya ada yang mau mendengarkan keluh kesah saya, memberikan motivasi juga untuk saya lah untuk lebih baik lagi ke depan. Oke ya, mungkin kita dari dulu karena sudah jam pelajaran, saya juga masuk kelas. Saya juga ada jam, jadi sudah begitu sudah. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, selamat pagi.